Selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita akan coba kupas tuntas satu topik yang sangat penting tapi juga sering banget disalahpahami. Depresi. Betul sekali. Nah, dari berbagai materi yang udah kita kumpulkan, ada jurnal klinis, artikel psikologi, panduan praktis, misi kita hari ini jelas banget. Kita mau jadi detektif. Jadi detektif ya? Oke, pertama kita pisahin dulu mana rasa sedih biasa dan mana depresi klinis. Terus kita selidiki apa aja sih penyebabnya yang rumit itu. Dan yang paling penting kita mau kasih panduan buat Anda semua, langkah-langkah konkret biar bisa jadi pertolongan pertama yang efektif buat orang yang kita sayang. Dan misi ini krusial banget, karena semua sumber kita ini nunjukin satu hal yang sangat jelas. Apa tuh? Niat baik aja tuh nggak cukup. Wah, Beneran. Dalam menghadapi depresi, niat baik tanpa pemahaman yang benar itu malah bisa jadi bumerang. Ada kompleksitas biologis, psikologis, sosial yang main di sini. Jadi, memahaminya itu langkah pertama supaya kita bisa benar-benar bantu, bukan malah memperburuk keadaan. bumerang itu kata yang pas banget. Saya langsung kebayang ada orang bilang, semangat dong, atau coba lebih positif. Niatnya baik banget kan? Iya, sering banget itu. Tapi mungkin yang didengar sama orang yang lagi berjuang itu malah, kamu kurang usaha atau perasaanmu itu nggak valid. Nah, persis. Ini nunjukin betapa pentingnya pemahaman yang akan kita urai hari ini. Oke, kita mulai investigasi kita dari pertanyaan paling dasar. Di mana sih sebenarnya garis batas antara sedih yang wajar sama depresi yang udah butuh penanganan serius? Itu titik awal yang paling penting. Sedih itu kan bagian dari hidup kita semua. Wajar. Artikel dari Primaya Hospital ngegambarinya sebagai respons emosional yang proporsional dan sementara. Ada pemicu yang jelas. Contohnya kayak gimana tuh? Misalkan, kehilangan pekerjaan, putus cinta, atau gagal mencapai sesuatu. Rasanya hancur, nangis. Tapi, dalam beberapa hari atau minggu, pelan-pelan reda. Oke. Anda mungkin masih sedih, tapi masih bisa ngerasain sedikit seneng pas nonton film favorit atau makan enak bareng teman. Fungsi dasar hidup nggak lumpuh total. Jadi kuncinya ada pemicu yang jelas dan masih ada celah buat ngerasain hal positif, sekecil apapun itu. Nah, bedanya sama depresi klinis gimana? Nah, disinilah bedanya drastis banget. Menurut panduan diagnostik DSM-5, depresi klinis itu bukan cuma perasaan. Ini sebuah sindrom. Sindrom maksudnya? Kumpulan gejala yang persisten dan, ini kata kuncinya, melumpuhkan. Diagnosisnya itu butuh minimal 5 gejala spesifik yang terjadi hampir tiap hari selama paling nggak 2 minggu. Dan yang paling utama, kondisi ini benar-benar menggorogoti kemampuan seseorang buat berfungsi. Buat sekolah, kerja, ngurus diri, bahkan bangun dari kasur aja rasanya kayak mau mendaki gunung. Oke. Ayo kita bedah gejalanya. Soalnya ini penting banget. Salah satu sumber kita nyebutin ada 3 gejala inti. Pertama, suasana hati yang sedih terus-terusan. Terus yang kedua ini istilahnya anhedonia. Yang menurut saya ini gejala yang paling mencuri kebahagiaan. Betul sekali. Bayangin aja, makanan favorit Anda tiba-tiba rasanya kayak kardus. Atau lagu yang biasa bikin semangat, sekarang cuma jadi suara berisik. Itu kan berat banget. Ada logi yang kuat banget. Anhedonia itu ciri khasnya. Bukan lagi, aku lagi nggak mood. Tapi lebih ke, saklar kesenanganku mati. Saklar kesenangannya mati. Wow. Gejala inti ketiga itu kelelahan yang ekstrim. Bukan capek biasa habis kerja ya, tapi capek yang rasanya sampai ke tulang, padahal nggak ngapa-ngapain. Terus gejala ini didukung sama yang lain. Nafsu makan atau berat badan berubah drastis, gangguan tidur, bisa susah tidur atau malah kebanyakan tidur. Susah konsentrasi juga kan? Iya, susah konsentrasi, susah ngambil keputusan, terus ada perasaan nggak berharga atau rasa bersalah yang nggak masuk akal. Dan yang paling bikin khawatir, bisa sampai muncul pikiran buat nyakitin diri sendiri atau bahkan bunuh diri. Dengar rinciannya gini, jadi makin jelas ya. Ini bukan cuma sedih yang kelamaan, ini gangguan yang nyerang seluruh sistem tubuh. Tepat. Cara kita berpikir, merasa, bahkan fungsi fisik kita kena semua. Dan yang bikin deteksinya makin rumit, manifestasinya itu bisa beda-beda di tiap usia. Nah, ini menarik. Kalau di remaja gimana? Kalau di remaja, kita mungkin nggak lihat mereka nangis terus, gejalanya bisa nyamar jadi malas. Males. Iya, nilainya turun, sering bolos, narik diri dari teman-teman, ninggalin hobi yang dulu dia suka banget, sering disalahartikan jadi kenakalan remaja biasa. Wah, bahagia itu. Kalau di orang dewasa di usia produktif?
Keluhannya seringkali soal kerjaan, susah fokus, gampang lupa, jadi sensitif banget atau baperan, terus kejebak di overthinking, produktivitas anjlok. Dan di lansia ini juga sering kelewat ya? Sering banget. Gejalanya itu biasanya sedih yang mendalam, takut ditinggal sendirian, sama banyak keluhan fisik yang nggak jelas penyebab medisnya. Sayangnya, itu sering dianggap, wajar udah tua, padahal itu kondisi medis. Oke, investigasi pertama selesai. Kita udah bisa bedain tersangkanya. Sekarang kita masuk ke TKP, apa sih sebenarnya penyebabnya? Kayaknya banyak orang termasuk saya langsung mikir ini pasti keturunan kalau dengar soal depresi. Tapi dari materi kita, kayaknya label penyakit genetik itu terlalu sederhana ya? Terlalu sederhana, benar banget. Memang sumber-sumber kita mengkonfirmasi kalau punya riwayat keluarga dengan depresi itu meningkatkan risiko. Nah, kan? Tapi, genetika itu bukan takdir. Itu yang perlu digarisbawahi. Genetika mungkin ngasih kerentanan, tapi nggak ngejamin orang pasti kena depresi. Analogi yang paling pas itu penyebab depresi itu multifaktorial. Multifaktorial artinya apa tuh secara praktis? Gini, bayangin penyebab depresi itu bukan kayak saklar lampu yang cuma on-off. Oke. Anggap aja kayak panel kendali di kokpit pesawat. Ada banyak banget tuas dan tombol-tombol genetik, tombol hormon, tuas pengalaman masa kecil, tombol stres saat ini. Wah, rumit juga ya. Depresi terjadi bukan karena satu tuas ditarik, tapi karena kombinasi spesifik dari berbagai tuas dan tombol itu ada di posisi yang pas di waktu yang bersamaan. Analogi yang sangat ngebantu. Jadi apa aja nih tuas dan tombol utama yang perlu kita tahu? Kita bisa bagi jadi beberapa kategori. Pertama, faktor biologis. Ini termasuk ketidakseimbangan kimia di otak, yang mungkin udah sering kita dengar. Tapi lebih dari itu, ada juga faktor hormon. Misalnya, kondisi kayak hipotiroidisme itu bisa memicu gejala depresi. Oh, baru tahu saya. Penelitian juga nunjukin kalau stres kronis yang bikin hormon kortisol keluar terus-terusan itu bisa ngecilin hipokampus. Hipokampus, itu bagian otak buat apa? Bagian otak yang penting banget buat memori dan ngatur emosi. Oke, itu dari sisi biologis internal. Terus faktor dari luar gimana? Hal-hal yang terjadi sama kita. Tepat. Ini faktor psikososial dan lingkungan. Bisa kejadian traumatis kayak kehilangan orang yang disayang, perceraian, atau ngalamin kekerasan. Bisa juga tekanan yang terus-terusan kan? Betul. Kayak masalah keuangan yang nggak selesai-selesai, atau ngerawat anggota keluarga yang sakit parah. Dan jangan lupa pemicu modern, bullying di media sosial, sama tekanan buat kelihatan sempurna online. Jadi kalau balik ke analogi kokpit tadi, seseorang mungkin lahir dengan tuas genetik yang agak sensitif. Terus dia ngalamin trauma di masa lalu yang ngegeser tuas pengalaman. Terus sekarang tekanan kerjaan nekan beberapa tombol stres. Kombinasi itu yang akhirnya micu depresi, bukan cuma salah satunya. Persis, makanya nyalahin orang karena depresi. Kok kamu nggak bisa kuat aja sih? Itu sama sekali nggak logis. Iya juga ya. Sama aja kayak nyalahin pilot karena pesawatnya kena turbulensi, gara-gara cuaca buruk, mesinnya agak error, sama menara kontrol salah kasih arahan. Semuanya barengan. Pemahaman ini penting, tapi disinilah teori ketemu kenyataan. Apa gunanya kita tahu semua ini kalau kita cuma diem aja lihat teman atau keluarga kita berjuang? Nah, untungnya, sumber-sumber kita ini ngasih peta jalan yang praktis banget. Jadi gimana caranya kita jadi pertolongan pertama yang efektif? ini bagian terpenting, dan prinsip utamanya itu adalah pergeseran peran. Peran Anda itu bukan jadi terapis atau pahlawan yang datang buat memperbaiki masalah mereka. Bukan jadi pahlawan. Oke, terus jadi apa? Peran Anda adalah menjadi jangkar emosional. Seseorang yang hadir, dengerin, dan memvalidasi perasaan mereka tanpa ngejudge. Jangkar emosional, bukan problem solver. Itu dalam banget. Dengar itu saya jadi sadar, gampang banget kita salah langkah. Naluri kita pertama kan kalau lihat teman sedih tuh kasih solusi. Coba deh kamu olahraga, atau kenapa nggak liburan aja? Ternyata itu bisa jadi hal yang paling nggak ngebantu. Benar banget. Karena pas Anda langsung loncat ke solusi, pesan yang nggak sengaja kekirim itu, masalahmu ini gampang kok diselesain. Kenapa kamu belum lakuin? Wah, iya juga. Malah bikin ngerasa bersalah. Betul. Jadi, langkah pertama dan paling fundamental adalah mendengarkan. Dengerin dengan empati penuh. Jangan motong, jangan ngehakimi, jangan bandingin sama masalah Anda sendiri. Cukup hadir dan dengerin. Kadang kalimat simpel kayak, aku di sini buat kamu, atau pasti berat yang ngerasain semua itu, udah lebih dari cukup. Setelah mendengarkan, langkah selanjutnya apa? Soalnya kan orang dengan depresi cenderung lari diri. Disinilah langkah kedua masuk. Jaga komunikasi secara proaktif.
Jangan nunggu mereka ngehubungin Anda, karena kemungkinan besar itu nggak akan terjadi. Karena mereka ngerasa jadi beban ya. Persis. Jadi, inisiatif harus dari Anda. Kirim pesan singkat, lagi mikirin kamu, gimana kabarmu hari ini, ajak jalan kaki sebentar, dan jangan kecil hati kalau mereka nolak. Yang penting pesannya nyampe, kalau Anda peduli. Jadi konsistensi itu kuncinya. Ya, lalu ada poin yang sangat praktis, bahkan bisa nyelamatin nyawa. Jauhin benda-benda berbahaya. Sangat. Ini mungkin kedengaran ekstrim, tapi ini langkah pencegahan yang sangat nyata. Dan yang nggak kalah penting, dorong mereka cari bantuan profesional. Nah, ini gimana caranya biar nggak terkesan maksa? Caranya harus lembut dan suportif. Mungkin bisa bilang, aku khawatir sama keadaanmu, dan aku rasa ngobrol sama ahli bisa ngebantu. Aku bisa bantu cariin info, atau bahkan nemenin kamu ke pertemuan pertama kalau kamu mau. Menawarkan diri buat nemenin itu penting banget kayaknya. Penting banget. Itu bisa ngurangin beban dan rasa takut mereka. Terakhir, kalau mereka udah mulai pengobatan, dukung prosesnya. Ini maraton bukan lari cepat. Bantu ingetin jadwal minum obat, atau ajak ngelakuin aktivitas sehat. Oke. Dan semua panduan apa yang harus dilakukan ini jadi lebih kuat kalau kita juga paham apa yang tidak boleh dilakukan. Seperti apa contohnya? Selain jangan kasih nasihat yang nggak diminta, jangan pernah nganggap remeh perasaan mereka. Jangan bilang, gitu aja sedih. Itu nyelekit banget pasti. Banget. Jangan nyaranin alkohol atau obat-obatan sebagai pelarian, dan paling penting, jangan pernah bilang masalah ini bakal hilang sendiri. Depresi klinis itu kondisi medis yang butuh penanganan, sama kayak diabetes. Ini benar-benar panduan yang lengkap. Peran kita jadi pendukung yang sabar, bukan penyelamat instan. Oke, dari sini kita pindah ke salah satu hubungan yang paling nggak terduga di materi kita. Jujur, saya nggak akan kepikiran ini sebelumnya. Hubungan erat antara depresi dan pola tidur, terutama pada lansia. Iya, ini hubungan dua arah yang signifikan banget dan sering diabaikan. Sumber kita nyebutin sekitar 90% pasien lansia dengan depresi itu juga ngalamin gangguan tidur, paling umum insomnia. Hubungannya dua arah itu maksudnya gimana? Maksudnya, insomnia bisa jadi gejala depresi, tapi di sisi lain, insomnia yang kronis juga bisa jadi faktor resiko yang micu depresi di kemudian hari. Mereka saling memperburuk dalam lingkaran setan. Wah, lingkaran setan. Untuk lebih paham, di materi kita ada grafik perbandingan pola tidur itu ya. Itu ngebantu banget. Betul. Kalau dilihat, pola tidur orang dewasa muda itu kayak lembah-lembah yang dalam, teratur. Nah, kalau pola tidur lansia lebih mirip apa ya? Gergaji yang bergerigi dan dangkal. Analogi yang sempurna. Lembah yang dalam itu tahap tidur N3 atau tidur gelombang lambat. Penting banget buat pemulihan fisik. Oke. Seiring bertambahnya usia, kita secara alami makin sedikit dapat tidur N3 ini. Pola gergaji yang Anda sebut itu bikin mereka jadi lebih sering kebangun di malam hari. Namanya fragmentasi tidur. Jadi pantesan ya kalau kakek nenek kita bilang mereka ngerasa nggak tidur sama sekali semalam. Itu ada dasar biologisnya. Sangat nyata. Sekarang, bayangin kondisi dasar yang udah rapuh ini, terus ditambahin depresi. Makin parah dong. Depresi datang dan memperburuk fragmentasi ini. Secara spesifik, depresi itu diketahui banget ganggu fase tidur REM, fase di mana kita mimpi. Perubahan di pola tidur REM ini bahkan dianggap salah satu penanda biologis depresi. Jadi, kalau Anda lihat orang tua atau kakek nenek Anda ngeluh susah tidur terus-terusan, jangan langsung anggap itu gejala tua biasa. Itu bisa jadi sinyal penting. Wow, itu perspektif yang benar-benar baru. Jadi setelah semua pembahasan ini, apa artinya semua ini buat Anda pendengar kami? Kita udah nempuh perjalanan dari bedain bayangan sedih sama substansi depresi, nyelidikin penyebabnya yang rumit kayak panel kokpit, sampai megang peta jangan yang jelas soal gimana jadi jangkar emosional. Sintesis akhirnya adalah, nemenin orang yang ngalamin depresi itu sebuah maraton, bukan lari cepat. Butuh kesabaran ya? Butuh kesabaran, empati, pengetahuan, dan yang terpenting, keberanian buat ngedorong mereka cari bantuan profesional sambil tetap ada di samping mereka. Dan pemahaman soal petunjuk tersembunyi, kayak hubungan depresi sama pola tidur di orang tua kita, itu ngasih kita alat observasi yang lebih tajam. Pemahaman itu bentuk kepedulian yang paling kuat. Tepat sekali. Dan sebagai pemikiran penutup buat Anda renungkan, sumber-sumber ini hebat banget ngejelasin cara ngenalin gejala dan dukung pengobatan setelah masalahnya ada. Tapi, ini munculin satu pertanyaan yang lebih besar buat kita semua.
Bagaimana kita, sebagai individu dan komunitas, bisa mulai secara aktif ngebangun lingkungan di keluarga, di tempat kerja, di pertemanan, yang lebih protektif terhadap pemicu depresi? Gimana caranya kita bisa ciptain ruang yang lebih aman secara psikologis, di mana isolasi sosial berkurang, perundungan gak dapat tempat, dan tekanan buat jadi sempurna bisa sedikit dilonggarkan. Itu tantangan kita bersama.